Hi everyone, welcome to our first podcast. This is me Adis. And I'm Dene. Jadi ini podcast pertama kita ya. Yes. Kenapa kita bikin podcast? Cuman pengen aja sih sebenarnya sharing-sharing sama teman-teman semua. Alias kita juga udah nggak tahu mau ngapain ini di kamar. Untuk mengisi waktu lah ya yang jelas. Karena kan kita sibuk di siang hari tapi di malam hari sebenarnya sibuk tidur Sibuk. bisa. Tapi daripada tidur kan mendingan kita bikin sesuatu yang bisa berguna Ya, kan. Meskipun nggak tahu ini podcastnya berguna atau enggak. Karena kita suka ngomong ya, jadi kadang kita juga ngerasa kita lucu gitu, jadi kayak sayang banget kalau nggak direkam. Right. Jadi topik yang pertama mau kita bahas ini apa, Din? Hari ini kita bakalan ngomongin soal vegan sih. Vegan. Right. Kayak why kita jadi vegan, why kita memutuskan untuk menjalani pola makan vegan, terus juga Pola hidup sih mungkin ya bisa. Pola hidup bisa sih, tapi kan kita belum 100% ya kalau misal pola hidup ya. Iya. Karena kan dari fashion, terus skincare terus makeup itu kan juga masih agak susah ya kalau misal cari yang vegan. Yang vegan dan yang murah sih ya. Iya, tapi actually yang untungnya affordable. untungnya ada sih. Ada. Tapi kalau misalnya yang maksudnya kayak cocok gitu loh, paham gak sih? Oh ya. Kadang kan dia murah tapi bikin kita breakout kan ya gak berani juga sih maksudnya coba-coba kayak gitu. Ya benar. Jadi coba kalau dari alasanmu personal apa buat memilih jadi vegan? Kalau secara personal sih sebenarnya ini agak deep ya untuk alasan kenapa aku jadi vegan. karena aku tuh sebenarnya sangat peduli banget sama lingkungan, dan pas waktu aku lihat dokumenter tentang salah satu dokumenter gitu, ada yang cerita kalau misalnya peternakan itu dia menyumbang lebih banyak gas rumah kaca dibanding kendaraan bermotor. Nah, dibanding yang pernah aku baca juga dibanding PLN kayak gitu iya, loh, kayak dibanding pembangkit gitu. tenaga listrik juga. Dan menurutku juga it's not worth gitu loh, it's not worth the cost, apalagi cuman untuk sesuatu yang kita makan aja gitu, cuma demi rasa di lidah. Iya benar, paling bertahannya tuh cuma beberapa menit gitu. Nah benar, dan apalagi abis itu juga kayak udah gitu loh, abisnya kamu makan enak terus abis itu udah ya jadi pup. Nah jadi ya udah, jadi akhirnya aku kayak oke lah, why not try to be a vegan then gitu. Oh ya, kalau aku sendiri sih alasannya apa ya? Alasannya aku paling kesehatan sih awal-awal. Soalnya dari awal aku sebelum jadi vegan juga udah pengen banget ngurangin daging kayak gitu, daging yang warna merah ataupun yang warna putih gitu. Tapi akhirnya jadi vegan setelah nonton film ini. Film yang gak berhenti aku rekomendasiin ke orang-orang. Iya, itu bagus banget sih emang filmnya. Jadi kalau teman-teman pada belum tahu, filmnya itu judulnya Okja dan itu ada di Netflix dan ajannya OKJ. Nah, gampang banget OKJA. Okja. Ya jadi di situ kayak apa ya? Aku kan emang nggak pernah punya peliharaan ya, kecuali dulu mungkin ayam atau kelinci atau apa. Ya emang pas waktu mereka mati sih aku nangis, cuma ya tetap makan sate ayam, tetap makan sate kelinci kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa lewat film Okja ini tuh si sutradaranya itu yang Bong Joon-ho itu, dia tuh berhasil kayak bikin aku tuh merasa koneksi gitu loh dengan animal kayak gitu. Bahkan pas waktu nonton film itu tuh ada salah satu scene yang bikin nangis sesenggukan. Ya itu sih alasannya. Terus habis itu kayak aku merasa punya koneksi dan akhirnya aku juga mikir nggak rugi juga buat tubuh kita buat jadi vegan kayak gitu. Oke, nah kan kamu kan udah beberapa saat jadi vegan nih, udah sometimes gitu kan jadi vegan. Nah terus baru 3 bulan sih ya sebenarnya kita baru 3 bulan sih. Nah untuk kamu sendiri sebenarnya kamu rasain apa waktu kamu jadi vegan?
Ya, yang jelas sih ini ya, aku kan emang udah gendut dari kecil ya, udah nyobain segala macam diet. Aku juga. Enggak, Dini enggak, aku doang yang gendut dari kecil, udah nyobain berbagai macam diet, udah kayak pernah nyobain nggak makan nasi kayak gitu, itu tetap aja gendut gitu. Nah, setelah beneran setelah aku nyoba vegan ini baru aku kerasa kalau turun berat badan itu nggak Sesusah sesusah itu, itu dan gitu. tetap bisa makan Enak enak, tetap dan bisa makan banyak banyak. kayak gitu. Bahkan waktu kita awal jadi vegan, kita super duper banyak loh Iya, makannya. kita Udah ya gila kita kayak monster. ya itu mungkin kayaknya di internet juga udah ada ya, kalau misalkan awal-awal vegan itu emang bakalan kerasa kayak lebih sering lapar kayak gitu. Tapi malah dari porsi makan, kalau aku sih dari porsi makan sebelum vegan sama sesudah vegan itu lebih banyak setelah vegan. Maksudnya intensitasnya. Iya, ya. Karena aku udah nggak takut gula. Dan aku aku udah nggak takut gula, Aku juga udah nggak takut. nggak takut tepung. Dan ada juga miskonsepsi tuh yang katanya kalau diabetes itu because of sugar, padahal iya. ada juga penelitian yang bilang kalau itu tuh because of lemak gitu ya, sebenarnya lemak, apalagi lemak terutama jenuh. lemak hewani kayak gitu. Gitu sih. Oke, nah kalau kamu sendiri apa perubahan setelah vegan? Kalau aku sendiri sih dari segi berat badan sebenarnya nggak terlalu kerasa. Tapi aku juga nggak tahu. Cuman Karena kita nggak berani nimbang kita lah ya. kita jujur nggak berani nimbang. Tapi kalau misalnya dari segi berat badan nggak terlalu kerasa. Cuman aku tuh dulunya sebelum jadi vegan itu sering banget sakit. Jadi sakit jiwa. kalau itu tetap Sakit apa nih? Kayak misalnya sakit kayak misalnya tiba-tiba demam, tiba-tiba panas, terus lemes. Serius, aku tuh tiba-tiba lapar. terus kayak tiba-tiba itu udah sering banget deh pokoknya sakit kayak macem-macem flu kayak gitu. Nah, setelah aku vegan, aku tuh jadi jarang banget sakit. Iya ya. Ini udah 3 bulan aku nggak sakit sama sekali. Oh gitu. Dan itu pencapaian banget sih. Soalnya aku tuh kadang kayak sebulan sekali bisa dibilang tuh pusing lah, apalah, daya tahan tubuhku tuh payah banget. Kamu yakin itu bukan karena efek lain mungkin sekarang? Nah, itu nggak tahu juga sih kalau Mungkin misalnya itu. sekarang lebih banyak uangnya atau Nah, kalau itu questionable sih itu masih. mungkin karena kita jadi lebih banyak uang karena vegan lumayan lebih hemat ya. Lebih murah. Ada penelitian juga kalau Indonesia itu negara ke-16 yang paling ramah sama vegan. Iya ya. Itu penelitian. That's real. Iya sih. Karena kan kalau di Amerika itu tempe itu udah kayak superfood dan mungkin harganya nggak semurah di sini gitu ya. Sementara tempe di sini tuh murah banget dan enak masuknya. Iya, dan gitu. Enak, dan sayur juga sebenarnya nggak terlalu mahal kan kalau misalnya di pasar tradisional, bahkan di mall aja nggak terlalu mahal kan kalau di supermarket juga. I mean kalau dari segi harga sayur sama ayam tetap masih mahal ayam. Iya kayak gitu. Gitu. Jadi terus ini apa tuh? Ada orang yang bilang kalau misalnya mereka takut vegan karena mereka takut lemes badannya. Oh ya. Kalau menurut kamu gimana? Emang ada yang bilang gitu? Iya, ada yang ngerasa kayak gitu. Ya mungkin karena mereka belum nyobain kali ya. Mungkin ketakutan itu berdasar sih, karena kan emang pas waktu awal-awal vegan kita juga sama kan, ngerasa lebih sering lapar kayak gitu kan. Nah mungkin mereka ngerasa lebih lapar tapi malah nggak makan gitu, jadinya ya bener sih. Kayak mereka ngelawan rasa lapar itu. Harusnya kan mereka tetap makan tapi diganti dengan buah atau sayur kayak gitu sih. Kalau aku sih ngerasanya nggak lemes sih ya, karena kalau aku waktu lapar ya udah aku makan aja gitu, kecuali ya sekarang kan udah nggak makan malam kayak gitu kan. Cuma aku lebih kayak moodnya sih yang lebih lebih stabil gitu ya, lebih stabil, lebih gitu. Iya bener sih, aku juga dulunya tuh sering banget mood swing, kayak tiba-tiba seneng banget tapi habis itu sedih banget, serius. Tiba-tiba sakit, sampai aku tuh sampai di titik kalau aku ngerasa aku tuh bipolar. I'm self-diagnosed, god damn it. Tapi sekarang aku udah nggak sih, aku kayak lebih flat gitu. Iya lebih flat, nggak pernah yang seneng banget, kecuali ya habis makan gula. Emang kadang jadi hiperaktif. Atau sedih-sedih banget karena nggak punya duit, itu juga ya it's a common sense gitu. Iya sih, kalau lemes sih enggak ya. Kalau lemes sih enggak, benar. Terus ini ada juga orang yang beranggapan kalau misalnya setelah mereka jadi vegan
itu mereka akan kehilangan source proteinnya mereka. Nah ya itu juga aneh sih, karena Padahal kalau ada ya protein nabati kan, kayak dari tempe, tahu. iya banyak sih Banyak protein sayur sebenarnya. juga kan yang juga mengandung protein kan sebenarnya. Dan kalau aku tonton di What the Health juga kayak ada dokter yang ngomong kalau sepanjang dia jadi dokter dan dokternya itu udah umur 30 lebih lah ya, pasti dia kan udah lama jadi dokter dan dia tuh belum pernah nemuin kasus di mana ada orang yang ngeluh kalau dia tuh kekurangan protein kayak gitu loh. Gara-gara dia vegan. Kayak gitu. Dia belum pernah nemu itu sih gitu. Jadi mungkin rootnya dari semua ini adalah kurang cari tahu nggak sih? Iya, kurang cari tahu. Dan dari vegannya sendiri juga kurang dapat exposure gitu loh. Iya, apalagi di Indonesia sih ya. Di Indonesia juga karena mungkin kebiasaannya kita itu dari secara cultural juga makanannya daging semua. Dari misalnya masakan Padang, rendang, sate ayam kayak gitu. Dan kebanyakan orang tuh mikir kalau misalkan makan daging itu makanan yang mewah gitu ya. Iya kan? benar. Terus katanya ada juga yang mikir kalau misalkan udah nikah nih, terus habis itu salah satunya nggak jadi gendut, berarti nggak makmur. Iya, padahal itu kan salah. Macam bukan apa ya? I mean kayak nggak bermaksud menyalahkan, tapi ada satu proses berpikir yang hilang gitu loh. Iya, benar. Tapi emang sih ya jadi vegan di Indonesia, terutama ya di Jakarta itu emang kayak ada challenge-nya gitu ya. Iya benar. Kan kalau misalkan awal-awal vegan itu emang aku tuh ada kayak rasa takut gitu, takut mau cari makan di mana kayak gitu. Nah kalau kamu takut apa nih? Sama, aku juga. Dan apalagi sebelumnya jadi vegan itu aku tuh kayak sering banget makan ayam. Iya kan? Sekarang jajanan juga banyak kan, ayam yang dipotong-potong, shihlin lah katakanlah, atau apa, dan semua istilahnya makanan yang paling common itu kalau nggak ayam ya telur dan daging ya. Iya benar. Dan ayam itu ibaratnya kalau misalnya di GrabFood atau di GoFood itu juga yang paling sering diskon kan? Iya kan, yang paling ayam geprek lah. Iya, ayam geprek, ayam banyak lah, ayam telur asin ya kan. Dan itu kayak ketakutanku pertama kali waktu kan kebetulan kan kita tinggal di Jakarta ya sekarang, jadi kayak takutnya itu bakalan nggak terlalu banyak restoran yang vegan dan kalaupun ada takutnya bakalan jadi mahal karena kan istilahnya jarang ada orang yang tapi di pikiran aku aja sih kayak jarang ada restoran yang vegan dengan demand yang banyak, akhirnya mereka bakal naikin harga gila-gilaan gitu loh. Ya, dan vegan kan sering dihubunginya sama kesehatan kan, padahal itu tuh dua hal yang berbeda gitu. Belum tentu dengan kamu jadi vegan kamu jadi sehat, dan belum tentu juga sebuah resto itu vegan dan itu restonya sehat dan mahal kayak gitu sih. Karena ada beberapa makanan vegan yang juga processed food kan termasuk. Jadi kayak modelannya kayak nugget gitu tapi sebenarnya dia vegan. Itu juga ada. Dan daging rendang. Iya, daging rendang, dan itu kalau dari segi kesehatannya sih juga questionable kan. Karena kan that's processed food, kecuali kalau kalian langsung selain vegan kalian juga langsung pilih yang bener-bener organik, natural, itu beda cerita lagi sih. Iya. Dan untungnya ternyata ya kalau buat di Jakarta Barat itu kan banyak banget ya resto vegan. Iya, Jakarta Barat ternyata banyak banget resto vegan. Padahal kita udah underestimate kan sebelumnya. Karena di Jakarta Barat itu banyak banget restoran bakmi yang enak-enak cuy. Dan bakmi ayam itu enak banget. Dan kita aku sendiri sih waktu pertama kali jadi vegan tuh aku takut banget kalau nggak bisa makan bakmi setelahnya. Dan ternyata ada bakmi vegan dan itu juga nggak kalah enak. Iya. Dan kalau misalkan kalian kalian sekarang penasaran harga makanan vegan itu berapa gitu, kalian tinggal cari aja di GoFood, ketik vegan, di situ ada banyak menu pilihan ya. Ada banyak resto dari mulai murah sampai mahal. Bahkan 20 ribuan aja ada. Kayak 21 sampai 27 itu ada loh. Dan kalau misalkan kalian nggak mau ke resto vegan ya, misalkan kalian masih mau makan warteg ya bisa. Kalian tinggal pilih aja yang menu yang sayur kayak gitu. Atau kalian ke spesial sambal gitu ya, pilih aja menu yang nggak pakai daging. Yang nggak pakai daging itu sih kalau misalnya mau simpelnya. Tapi jujur ya, kalau misalnya semenjak aku vegan ini udah 3 bulan, kalau misalnya aku beli makanan vegan, katakanlah kayak tempe atau apa gitu di restoran yang nggak vegan, itu kayak ada hint bau amis gitu loh. Nggak tahu kenapa, iya.
Dan Aku sih nggak bau itu sih ya kalau aku. tapi kayak aku jadi kebayang ayam yang digoreng terus kayak daging ayam mentah, itu aku udah agak-agak jijik sih sebenarnya kalau sekarang. Jangan jijik. Padahal dulu itu favoritku banget. Iya Aku sih. bisa loh makan Wingstop 14 potong ayam sendiri. Gila nggak? Itu Dini sih ya yang kayak gitu. Emang anaknya kadang emang nggak ada kontrol. Kalau misalkan makanan vegan sih udah ada banyak ya, bahkan nasi padang vegan aja ada. Kita udah nemu 2 resto Yang itu enak banget juga. dan itu enak banget. Recommended banget. Kalian coba cek di GoFood itu namanya NAMY House, Nami Nami House. House Atau itu satu enak. lagi apa? Bundo Minang vegetarian. Nah itu juga vegan sih ya. It's actually vegan, kalau ada beberapa menu yang vegetarian. Yang Nami House itu juga vegetarian karena dia juga masih ada Telur. menu telur. Tapi kalau misalnya kalian nggak pilih yang telur balado ya berarti kalian vegan gitu. Nah, tapi yang susah itu sebenarnya malah cari jajanan Iya. jajanan yang vegan, karena semacam donat aja itu ternyata pakai telur sama susu. Iya kan? Donat kentang aja pakai telur. Iya, sama kapan susu. hari ini terus story sih, kapan hari itu aku sempat craving banget pengen makan donat. Terus abis itu pesen lah di salah satu donat kentang yang enak juga, namanya tuh Giandijo Patisserie kan. Nah, it turns out donatnya tuh beneran enak banget, kayak gooey banget gitu loh. Tapi ternyata dan ada juga varian donat yang sehat yang nggak digoreng gitu kan. yang nggak digoreng. Tapi ternyata pembuatannya dia pakai telur sama susu. Iya kan? Jadi sekarang itu sangat mematahkan hati sih. Iya, karena itu enak banget emang. Jadi kayak sekarang kalau misalnya ada kita mau pingin beli jajan apa atau apa gitu, kita pasti telepon dulu ya untuk make sure. Contohnya apa? Yang kemarin yang kamu beli itu? Apa? Yang on the ends. Oh ya, on the ends itu sih. Yang untungnya itu setelah aku telepon ke masnya, on the ends itu bikinnya ya nggak pakai telur, jadi cuma air sama tepung sama ragi udah digoreng. Dan kalian bisa pesen gimana caranya biar dia vegan itu ya, kalian pesen tinggal ke kurangin dia kalau butternya aja. Dia nggak pakai butter kayak gitu. Dan itu tetap enak kok nggak pakai butter, cuman palingan kekurangannya gulanya aja nggak nempel. Jadi kurang nyampur gitu ya. Tapi aku sih masih fine with that. Iya ya, karena kan sekarang juga ini ya jajanan, maksudnya jajanan lain juga susah, jadi paling yang kita baru nemuin cuman yang on the ends itu aja. Atau kalau masalah burger atau kentang gitu kita udah nemu masih sih ada ya. tapi kentang di mana-mana juga vegan. Oh iya sih, maksudnya yang kayak junk food kayak gitu loh. Misalkan burger itu kalau di burgerin ada yang sehat ya kan. Benar. Terus kalau di AW ya, AW kan juga di AW ada itu veggie burger, tapi aku jujur nggak rekomend sih. Because ternyata itu ya kayak itu nggak enak banget. Patty-nya kayak itu nggak sih, hash brown gitu nggak sih? Iya, patty-nya tuh kayak lembek gitu dan basah, dan itu tuh terbuat dari campuran kacang-kacangan gitu loh. Padahal sebenarnya teksturnya itu bisa lebih bagus kalau misalnya mungkin pakai jamur. Iya, karena kan pakai seratnya kan lebih mirip daging kan. Kayak yang di itu kan, yang burgerin itu kan yang ada di burgerin itu dia pakai burger oats sama jamur. pakai burger rendang gitu kan. Itu enak juga. Itu enak banget sih. Gitu. Nah tadi kan jajanan ya. Kalau buat yang minuman, jujur kita udah nggak khawatir lagi. Kita udah nggak khawatir lagi sih, karena banyak banget kopi yang ternyata dia bikin substitute untuk susunya, ya kan, pakai susu soy. Dan itu nggak kalah enak sih kalau menurut aku ya. Enak banget malah. Iya malah. Jadi kayak kalau sebelumnya ya, sebelum aku vegan itu kayak minum susu itu kadang bikin langsung ke kamar mandi nggak sih? Bikin perutnya begah. Bikin perut begah kayak gitu. Nah sekarang karena kopinya pakai soy jadi lebih enak sih. Jadi kayak di Janji Jiwa itu ada, di soy itu ada. Kalau di Kenangan nggak ada ya? Aku nggak tahu sih. Aku belum ngecek sih Kenangan. Kalau di Kenangan kita juga nggak pernah order sih. Kita yang paling sering order tuh di So sama Janji Jiwa, karena dan itu deket sama teman kita. Dan itu harganya nggak nambah kan, harganya biasa kayak gitu. Terus di Starbucks itu ada, tapi ternyata dia nambah 8.500. Oh iya. Tapi rasanya gimana? Untuk varian soynya, aku pernah nyobain satu dulu sih, itu sebelum aku vegan itu not that good. Ya not that good sih. Tapi untung kalau yang di soya kan kita masih bisa ganti soya, terus habis itu bisa nambah ram kayak gitu. Terus juga ada bisa nambah boba dan lain-lain gitu sih. Jadi maksudnya itu tuh nggak akan terlalu ngefek gitu loh di rasanya, dan bahkan rasanya juga lebih enak karena lebih enak.
Karena ternyata meskipun bukan vegan, some people itu juga ada yang lactose intoleran juga kan. Bahkan kalau misalkan mungkin di penelitian mungkin sebenarnya orang itu lebih banyak yang lactose Iya, daripada yang enggak. daripada yang enggak. Tapi mereka nggak sadar karena itu udah common gitu loh, minum jadi kayak susu mikirnya, sapi. minum susu ya udah nggak apa-apa kalau misalkan habis ini kita butuh ke kamar mandi kayak gitu kan. Dan ini sebenarnya nggak tahu sih, ini a little bit kontroversial juga. Dulu itu aku nggak pernah jerawatan, terus kayak every day itu aku consume susu, tapi juga jumlahnya banyak banget sih. Aku dulu seneng banget minum susu sapi. Anak sapi dia. Right, dan akhirnya aku break out parah sampai 2 tahun lebih. Dan itu setelah aku cek ke dokter, ternyata salah satu penyebabnya adalah karena susu sapi ya. Gitu. Ya emang agak itu sih ya kontroversial kalau buat susu sama telur itu ada orang yang masih mau konsumsi gitu. Padahal setelah kalau dipikir-pikir ya, terutama buat susu itu, ternyata susu itu minuman yang buat anak sapi Right. gitu. Dan kenapa manusia kenapa anak manusia malah minum minuman anak sapi kayak gitu. Iya. Ya kan? Dan belum lagi prosesnya, yang ada beberapa yang bilang kalau proses pemerasan susu itu juga very very cruel gitu loh, karena kadang sapinya itu sendiri udah nggak mampu buat ngasilin susu, tapi karena tetap diperas susunya, akhirnya susunya itu kecampur sama nanah. Iya. That's disgusting part of non-vegan ya menurut aku. Iya. Tapi honestly aku sebenarnya suka banget cheese loh sebelum jadi vegan. Oh iya. Iya, jadi aku tuh kalau sekarang aku ngehindarin banget sih. Oh ya. Cheese, tapi ada loh cheese yang buat cheese yang vegan ya. Aku belum itu sih nyari cheese buat vegan sih, karena aku juga nggak terlalu butuh gitu sih rasanya kan. Menurut aku rasanya cheese cuma asin doang. Tapi ada yang buat gantinya pakai nutritional yeast, itu yang lebih murah. Kayak bubuk gitu ya. Nutritional yeast itu katanya rasanya itu mirip banget sama parmesan. Parmesan cheese. Ya gitu. Mungkin suatu saat bakalan nyobain itu sih ya. One day sih, dan harganya juga murah kok, cuman 20.000 sekian. Oh iya. Nah yang yang aku pengen nyobain tapi belum nemu itu sih yogurt. Oh iya, yogurt sama ice cream udah pernah nemu. Ice cream mah kamu tinggal es puter nggak sih? Oh iya benar. Maksudnya aku belum pengen sih tapi untuk sekarang. Iya sih, yogurt kita belum pernah nemu dan juga kayaknya belum common juga nggak sih? Iya. Yogurt yang buat vegan. Mungkin one day kali ya. Kalau misal udah pengen baru kita cari. Alright, kayaknya segitu dulu deh sharing soal vegan hari ini, karena kita udah ngomong 20 menit nih. Takutnya kalian udah bosen. Enggak, maksudnya kita juga udah belum punya topik lagi gitu. Kalau misalkan nanti ada topik yang menarik atau misalkan siapa gitu pengen apa gitu dibahas, ya bisa, nanti kita bakalan bikin lagi kayak gitu. Okay. Yeah. Bye. Thank you for listening everyone. See you next time.